saat itu Yosua diberikan kesempatan 10 menit aja untuk menjelaskan hal yang terjadi. Let's go rasa ya, let's go rasa. Kejadiannya tuh nggak akan seperti ini. Kalau Yosua diberikan kesempatan untuk menjawab, ketahuan aku yang godain, Pak. PC ini kalau punya suami baru, yang jenderal lagi, takutnya kan sehebat itu PC membrainwash seseorang untuk bisa menghabisi nyawa orang lain. Sambil ketawa Bapak, sambil sempat bilang, salah pakai senjata katanya. Sambo tertawa dan mengatakan, anak ini tuh emang pantas mati kepada Brigadir J. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update tentang kasus Brigadir J. Nah, kemarin ini bagi kalian yang masih ngikutin persidangannya ya, ini seru banget. Kenapa? Akhirnya cerita dari Eliezer itu keungkap semua. Gimana Yosua minta ampun sama FS, gimana FS reaksinya waktu nembak Yosua, bahkan ceritain gimana dekatnya hubungan PC sama Yosua. Nah gitu. Jadi yang Let's Go mau bahas pertama kali ini adalah tentang HP ya, HP dari PC dulu nih. HP dari PC yang katanya tuh gonta-gantian dipegang sama Yosua, dan ini katanya sandi-sandi mereka untuk menggelapkan hubungan mereka. Apa benar seperti itu? Lalu yang kedua adalah tentang Eliezer yang mengatakan bahwa FS ini bilang memang pantas mati dia, emang kita harus sikat gitu. Nah ini emang kejam banget di awal ya gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's go kita bahas. Oke, let's go ngebahas tentang statement dari Eliezer ya. Nah katanya nih, Eliezer mengatakan bahwa HP Brigadir J ini ada berapa? Ditanya sama yang mulia hakim. Kurang lebih ada 2 yang mulia gitu. Yang HP pribadinya dari Yosua gitu. Yang kemana sekarang HP-nya? Hilang. Ini kaget ya. Sampai sekarang kok belum ditemuin HP-nya. Tapi yang ada anehnya bahwa Eliezer mengatakan ada juga HP yang dipakai bergantian bersama PC. Nah, apa maksudnya ini? Jadi Eliezer mengatakan bahwa yang mulia sebenarnya ada handphone juga yang kadang-kadang tuh dipakai sama Yosua, tapi kadang-kadang dipakai sama PC. Itu HP-nya PC atau HP-nya Yosua? Itu kayaknya sih HP-nya PC yang mulia, tapi sering dipakai bergantian. Contohnya waktu kita dari Magelang ke Jakarta, itu kita pakai HP-nya PC untuk nyetel lagu berulang-ulang gitu. Ingat ya statementnya Richard yang ini ya, dari Magelang sampai ke Jakarta itu dipakai HP-nya PC untuk memutar lagu berulang-ulang. Oh, di sini udah kelihatan aneh banget. Kenapa? Karena dari Magelang ke Jakarta itu kan situasinya setelah yang katanya Yosua itu mewewewekan PC, dan di mana situasi PC menangis gitu. Kok bisa-bisanya HP PC digunakan Yosua untuk memutar lagu di handphone, di mobil ya, sepanjang perjalanan gitu. Ini kan aneh ya, kalau memang Yosua pada saat itu beneran melakukan pelecehan seksual terhadap PC, ya pasti kaget ya dan takut. Itu kan HP-nya PC, berarti kan ada data-data pribadi PC ataupun data-data yang digunakan PC di dalam HP tersebut. Dan yang pastinya mereka ini berdua pasti akan marah-marahan gitu loh. Nah ini kan kecurigaannya gimana? Kecurigaannya bahwa tetap teori kita yang pertama bahwa di Magelang itu beneran terjadi sesuatu nggak? Beneran Yosua tuh melecehkan PC nggak? Atau PC yang menjebak Yosua? Dan kalian ingat nggak waktu PC bilang sama Ricky, tolong panggil Yosua ke sini, saya mau ngomong deh. Nah ingat nggak part itu? Nah ini kan bisa kita dugaan ya. Ini kan kita bisa menduga bahwa pas part Yosua datang ke kamar PC kemungkinan bisa bilang, Yosua maafin ibu ya. Tadi ibu maksa banget, ibu udah nggak tahan. Kamu kan tahu, ibu dan bapak ini udah terpisah dari Saguling dan Bangka kan udah lama lah. Kamu kan ngerti maksud ibu kan. Jadi tiba-tiba ibu hilaf gitu loh. Apalagi lagi meriang gini, merindukan kasih sayang. Makanya tadi nggak sengaja ibu pepaksa kamu gitu. Nah bisa jadi kan, dugaannya ini kan bisa jadi. Tapi Let's Go kan berteori ya, jadi selama 15 menit pada saat di kamar di Magelang, mereka ini udah mengklirkan masalahnya, maksudnya udah memaafkan, udah menceritakan bahwa ini misunderstanding. Itu pikiran atau dugaan Let's Go ya, karena bukti Eliezer bilang bahwa Yosua masih menggunakan HP PC, itu kan menyudutkan ke sana itu, bahwa ya udah kalau gitu ibu minta maaf ya Yosua. Ibu nggak tahu, ibu kira kamu ada perasaan sama ibu nak, ternyata kamu hanya menganggap ibu tuh sebagai ibu kamu ya nak ya. Nah
Mungkin Yosua bilang, iya Bu, saya maafin Ibu, tapi jangan kayak gitu lain kali Bu ya. Saya di sini kerja Bu, saya cari uang yang halal Bu. Ibu kira saya kayak terapis di Spa Plus Plus. Yang memang dijemput, dibilangnya ada kerjaan bener, tiba-tiba diperlakukan tidak senonoh oleh majikan. Nah, bisa jadi kan? Ya udah kalau itu maafin perlakuan Ibu. Yosua mau kan maafin Ibu? Ya Bu, saya juga minta maaf gitu. Akhirnya kelar. Nah, ini hal yang bisa terjadi ya, karena setelah 15 menit percakapan di kamar tersebut, ya Yosua baik-baik aja dan dia ngerasa bahwa ini clear. Tapi menurut Yosua baik-baik aja, menurut PC belum tentu. Mungkin di dalam hatinya kurang ajar nih anak. Berani-beraninya dia menolak apa yang aku inginkan. Kamu tahu artinya menolak permintaan aku kan? Kamu belum tahu siapa aku sebenarnya. Nah, bisa jadi seperti itu. Dengan memutarkannya lagu dari Magelang ke Jakarta, berarti kan mutarin lagu happy-happy dan pakai HP-nya PC lagi. Nah, ini yang mulia, ini bahwa kecurigaan ya. Kalau di zaman dulu kita sama pasangan tuker-tukeran nomor HP, ini sampai tuker-tukeran handphone gitu loh. Banyak juga yang curiga bahwa ini handphone ini sebagai kode-kode gitu, satu HP untuk mereka berdua gitu. Ini lucu ya menurut Let's Go. Apakah PC ini orang yang terbiasa memberikan HP pribadinya ke ajudan, atau PC ini waktu sama sang suaminya si FS ini juga punya satu HP berdua gitu. Ini HP satu berdua untuk kita di foto-foto galeri kita ya. Nah, ini kan curigaan ya. Coba tolong HP yang satu berdua ini dicek nih galeri-galerinya. Nah, siapa tahu, atau catatan-catatannya, siapa tahu ada sesuatu petunjuk gitu lah. Ini kan curiga ya. Baru sekarang loh diungkap sama Eliezer bahwa satu HP berdua, gimana nggak so sweet ini gitu. Tapi tetap ya, kecurigaan Let's Go bahwa sebenarnya kesalahpahaman yang dianggap sama Yosua di Magelang itu udah di-clearin, tapi dia nggak tahu ternyata di Jakarta itu dia bakal dijebak dan dihabisi. Itu sih menurut Let's Go. Kalau menurut kalian gimana nih tentang satu HP berdua? Ini bukan sepiring berdua, satu HP berdua gitu loh. Baru dia bilang, jadi abis setiap pembicaraan dia mulai, dia abis berbicara dia ada sesi diamnya untuk nangis begitu ya. Jadi baru dia bilang, dia lihat ke saya baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Dia bilang begitu ke saya. Nah, kemudian Eliezer juga menceritakan bahwa pada saat eksekusi Yosua, ini udah siap-siap, udah di Duren 3, dan kejamnya ya bahwa FS ini katanya tertawa saat menembak Yosua. Kok bisa kayak gitu? Jadi kita udah tahu ya bahwa ceritanya di Duren 3, Yosua itu dipanggil dan lain-lain. Nah, ternyata Eliezer ini juga dipanggil sama FS. FS tuh bilang kayak ini, kamu sini Eliezer, kamu tahu nggak apa yang terjadi di Magelang? Nah, dia nggak tahu kan, Eliezer ini kan memang di antara semua ajudan dia yang paling nggak tahu. Dia bilang, nggak tahu, komandan, ada apa? Ini Yosua itu udah kurang ajar, dia bertindak kurang ajar. Sambil nangis katanya, sambil marah itu. Dia udah kurang ajar. Dia melecehkan ibu di Magelang, tahu nggak? Gitu. Nah, kaget kan? Ini Eliezer, gila nih, Pak Sambo aktingnya keren banget. Nah, bercanda. Dia bingung ya, apa benar kayak gitu? Kaget ya dengan pernyataan gitu. Kok bisa seorang Yosua itu melecehkan istri jenderal gitu? Dia masih kaget gitu. Dan takutnya lagi karena yang menjaga PC di situ adalah mereka semua, ada ajudannya, ada Ricky, ada Eliezer gitu, ada Yosua gitu, dan mereka yang harusnya jagain PC itu semakin takut ya. Takutnya mereka kena imbas itu, kena marah sama jenderal atau kena pecat atau kena apalah itu. Jadi dia takut. FS itu marah tapi menahan nangis, terus dia bilang memang harus dikasih mati itu anak. Nah, itu kata-kata yang terucap dari FS. Memang harus dikasih mati itu anak gitu loh. Pada saat tersebut udah teguh banget nih bahwa FS akan menghabisi anak itu. Mungkin kalau Eliezer bisa menjawab ya, jenderal bukannya dikasih tahu dulu Pak. Jangan dikasih mati Pak, dikasih tahu dulu salahnya di mana Pak, baru dikasih hukuman. Nah, ini jenderal ini karena nggak punya teman mungkin ya, nggak ada yang berani kasih tahu ya gitu. Ini akhirnya FS mengatakan hal tersebut. Dari pernyataan FS kan kita udah lihat bahwa bulat banget tekad FS untuk menghabisi Yosua tanpa bertanya dahulu apakah kejadian tersebut benar atau enggak. Berarti yang didengarkan FS pada saat tersebut adalah cuman keterangan dari PC, yang dimana keterangan dari PC itu tidak ada buktinya gitu loh, dan tidak ada saksinya. Kalaupun ada saksinya, ya pasti yang ditanyain Kuat Ma'ruf atau Susi gitu. Apakah benar PC dan Yosua itu sempat melakukan pelecehan gitu.
Nah itu berarti FS hanya mendengar dari sang istri doang. Nggak tahu nih sang istri ini gimana cara menceritainya sampai FS ini bener-bener bisa banget ingin menghabisi nyawa Yosua. Jadi pas dieksekusi barulah Eliezer ini menceritakan. Jadi pas datang Yosua, baru datang nih tanpa tahu apa-apa ya, tanpa persiapan apa-apa. Mungkin feelingnya nggak enak, cuman feeling kayak mau dimarahin gitu. Apa yang terjadi di Magelang gitu, apa kesalahpahaman gitu. Nah baru datang langsung disuruh, berlutut kau, berlutut. Siapa Tuhanmu? Wah, bercanda. Berlutut kau, berlutut. Akhirnya Yosua ini bukannya berlutut, Eliezer memperagakan bahwa dia hold tangan gitu. Jadi sambil ke belakang itu, ada apa nih Pak? Ada apa Pak? Ada apa? Gitu. Nah, nggak pakai babi bu, disuruh berlutut kau, cepat tembak gitu katanya. Kata Eliezer ya. Ini berkontradiktif dengan keterangan FS terdahulu bilangnya hajar Cata. Nggak. Dia langsung bilangnya, woi kau, cepat tembak. Nah, dengan Eliezer yang spontan, nggak spontan itu mendengarkan FS perintah FS ya, karena muka jenderal kan udah serius banget nih. Oh berarti ini kasus yang serius, apalagi ini jenderalnya. Langsunglah langsunglah Eliezer tuh ngambil senjata, bedik ke Yosua sambil nembak dan memejamkan mata. Jadi Eliezer tembak, mejamin mata, dar gitu. Nah, Yosua pun itu mengerang kesakitan dia, gitu, tembak gitu, nggak sempat mengatakan apa-apa gitu. Pas ditembak ini kurang lebih jaraknya 2 meter ya, 2 meter tuh kayak 2 meter lah, deket gitu. Jadi berasa banget pasti tembakannya ya gitu. Karena posisinya itu sama Yosua tuh depan-depanan gitu. Gimana perasaan Eliezer ya pada saat itu harus menembak temannya sendiri atau seniornya sendiri gitu, di depan matanya hadap-hadapan gitu. Nih kaget. Eliezer pun menceritakan hal itu sambil berkaca-kaca menahan sedih itu. Dan nggak cuman itu ya, ternyata FS yang di belakangnya ini langsung maju setelah menembak Eliezer menembak Yosua gitu. Sudah Yosua terkapar, langsung FS ini maju gitu kayak minggir kau, biar aku yang selesaikan sisanya. Seperti kayak gitu. Akhirnya pada saat itu barulah FS menghabisi nyawa Yosua sisanya itu. Dia mungkin kayak ini orang harus mati di tanganku gitu. Kayak misalnya penjahat-penjahat gitu. Kalian tahu penjahat-penjahat sudah kalau di film-film ya, ini orang-orang ini kalau udah dihajar gitu, jadi tembakan terakhir harus raja terakhirnya yang menghabisi. Raja terakhirnya udah pam. Akhirnya Yosua meninggal dunia. Dan nggak cuma itu. Setelah itu dia tuh tertawa-tawa karena ada Ricky nih. Ada beberapa saksi, ada Eliezer juga ada Ricky. Dia bilangnya setelah nembak Yosua tuh dia ketawa. Ternyata saya salah pakai senjata. Nah, ini nih, sorry ya, menurut Rizko ini psikopat banget ya. Setelah menghabisi nyawa seseorang dan kamu tertawa itu. Dan tertawanya karena salah pakai senjata. Dan sebenarnya senjata apa yang pengen digunakan oleh FS nih? Apakah senjata pisau yang dipegang oleh Kuat Ma'ruf? Atau senjata dengan tangannya sendiri gitu? Nggak ngerasa kepanikan atau bersalah itu setelah menghabisi nyawa seseorang? Ini dugaan liar aja ya. Memang orang yang bukan pertama kalinya membunuh seseorang gitu, bahwa ini kayak film-film orang jahat, tapi orang jahatnya udah sering membunuh orang sampai akhirnya bisa jadi ngejokes di saat-saat kritis gitu loh. Aku salah memakai senjata. Next time aku harus menggunakan senjata yang benar nih kalau aku harus menyikat habis seseorang. Seperti itu menurut pikiran Rizko. Jadi dengan statementnya Eliezer yang mengatakan bahwa FS ini tertawa, Rizko berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya FS ini menghabisi nyawa seseorang yang diketahui. Apakah seperti itu? Kenapa santai banget tertawa dan membuat jokes di saat ada orang tergeletak bersimbah darah di depan gitu dengan jokes salah menggunakan senjata? Itu nggak masuk akal banget sih menurut Rizko. Nah menurut kalian gimana nih? Di sini juga FS itu tidak memberikan kesempatan Yosua untuk berbicara gitu. Kalaupun FS itu marah ya, harusnya dia memberikan kesempatan Yosua untuk berbicara. Apakah benar di Magelang itu kamu yang melecehkan istri saya? Nah, ini seharusnya sih sang jenderal itu melakukan hal itu ya. Tapi dari tindakannya FS ya, let's go sedikit berpikir bahwa pengaruh banget cerita dari PC gitu. Apakah PC meminta FS untuk menghabisi Yosua? Aku tuh nggak terima. Aku tuh dilecehin sama Yosua kemarin di Magelang. Sebenarnya sih aku yang ngelecehin. Dulu. Nggak, canda ya. Aku nggak terima aku dilecehin, Pak. Pokoknya Papa harus menghabisi anak ini. Anak ini tuh bejat banget. Pokoknya Papa nanti kalau Papa masih mencintai aku ya, Papa ini harus
menghabisi dia duluan tanpa bertanya apapun. Karena kalau papa bertanya sama dia pasti nggak ngaku, Pak. Coba papa tanya ke aku sekarang, apakah aku suka sama dia? Aku juga nggak ngaku. Loh. Bercanda. Sorry. Jadi, aku pengen papa menghabisi dia duluan. Ini tuh udah, harkat martabat kita tuh udah nggak ada harganya lagi, Pak, di dunia ini. Sampai anak buah papa aja bisa melecehkan aku. Pokoknya papa, kalau udah ketemu Yosua, pokoknya langsung hajar, langsung tembak, Pak. Jangan sampai diberikan Yosua kesempatan untuk menjawab. Kalau Yosua diberikan kesempatan untuk menjawab, ketahuan aku yang godain, Pak. Loh. Canda. Jadi takutnya kan kayak gitu ya. Kenapa Yosua nggak dikasih kesempatan menjawab? Padahal Yosua bertanya, ada apa ini, Pak? Ada apa ini, Pak? Ada petir, bukan sembarang petir. Cakep, loh. Nggak, canda. Jadi, kalaupun saat itu Yosua diberikan kesempatan 10 menit aja untuk menjelaskan hal yang terjadi, let's go rasa. Kejadiannya tuh nggak akan seperti ini. Kejadiannya mungkin Yosua sedikit kena hajar, tapi nggak sampai meninggal. Tapi FS akan menindaklanjuti apakah keterangan PC ini benar atau enggak kalau Yosua diberikan kesempatan untuk menjawab. Atau mungkin kalau Yosua diberikan 10 menit kesempatan menjawab, mungkin FS akan memanggil PC. Mah, sini kamu, Mah. Kamu bohong sama aku, Mah, ya. Ini kata Yosua, dia nggak melecehkan kamu. Kata Yosua, kamu yang narik-narik tangannya dia ke atas kasur. Hah? Jawab yang benar, Mah. Saya nggak terima nih, Mah. Yang mana yang benar nih? Antara Yosua atau ini? Coba kamu, Yosua, bukti apa yang kamu punya sampai saya harus mempercayai kamu? Mama, bukti apa yang Mama punya sampai saya harus mempercayai Mama? Kemungkinan kalau Yosua dapat 10 menit aja kesempatan untuk menjelaskan, Let's Go rasa Yosua masih bisa terselamatkan nyawanya. Jadi, Let's Go masih ngerasa bahwa ini semua otak FS tercuci, karena sebagai eksekutor ya FS sangat salah, dan Eliezer pun berharap bahwa FS ini mungkin dihukum mati ya, karena udah membohongi seluruh jajaran instansinya, sampai Eliezer pun harus jadi eksekutor untuk membunuh senior dan temannya. Tapi di lain hal itu, Let's Go rasa PC ini juga harus mendapatkan hukuman yang sangat-sangat setimpal, karena bahaya banget nih kalau FS aja yang hilang atau dihukum. PC ini kalau punya suami baru yang jenderal lagi, atau nggak usah lah suami baru, atau ya suami baru tapi punya kekuasaan, entah itu teroris, entah itu apapun gitu. Takutnya kan sehebat itu PC membrainwash seseorang untuk bisa menghabisi nyawa orang lain. Takutnya seperti itu. Jadi PC ini menurutku yang lebih harus diselidiki sama penyidik gitu, dan mungkin FS ini juga harus diberikan psikolog yang benar-benar keren gitu, yang benar-benar expert di bidangnya, sampai FS ini mau mengatakan bahwa Pak FS, sebenarnya apa sih yang membuat Bapak ingin menghabisi Yosua? Apakah cerita apa yang sebenarnya diomongin sama istri Bapak? Bapak tinggalkan semua harkat martabat dan juga pride Bapak sebagai pria dan sebagai kepala rumah tangga. Hilangkan aja itu, Pak. Ceritakan saja semuanya, Pak. Kalau memang Bapak terkena brainwash, mungkin kita bisa selamatkan Bapak dari belenggu ini, Pak. Nah, bisa jadi kan kayak gitu ya. Jangan-jangan semuanya ini terkena brainwash aja. Kayak anak buahnya FS terkena brainwash dari siapa? Dari FS. Takutnya kan FS ini terkena brainwash dari siapa? Dari PC. Takutnya seperti itu, dugaannya seperti itu. Jadi komen aja pendapat kalian tentang hal ini. Semakin kaget sih Let's Go mendengar hal ini, akhirnya diungkapkan juga oleh Eliezer secara terang-terangan gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya. Nah, memiliki tapi tetap sopan.